Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kami akan menampilkan video edukatif terkait sistem informasi manajemen. Tapi sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rosa Fitriani Skarmani. Nama saya Suladrian Dadamardali. Saya Bayu Saputra. Saya Al-Fatimah Zahro. Dan saya Muhammad Rahmanfianto sebagai moderator. So, kita langsung aja lihat videonya. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih bareng kita. Khusus buat teman-teman mahasiswa ekonomi ataupun siapapun yang lagi pusing terkait dengan operational business, khususnya pada sistem informasi manajemen. Hari ini kita bakal bahas tentang satu topik yang cukup krusial, yaitu supply chain management atau yang bisa kita kenal dengan SCM. Kalian pernah nggak sih mikir gimana prosedurnya sebuah produk ini bisa sampai ke tangan konsumen dengan harga dan waktu yang pas? Nah, Zahro coba dong jelasin sedikit terkait apa itu SCM. Nah, simpelnya gini teman-teman. SCM itu menghubungkan seluruh rantai bisnis dari pemasok hingga pelanggan akhir. Jadi, ini adalah proses integrasi koordinasi aktivitas mulai dari bahan baku mentah dari pemasok sampai diproses, lalu sampai produk jadi itu tiba di tangan pelanggan. Oke, berarti perjalanannya itu panjang banget nih ya teman-teman. Emang apa aja sih yang mengalir di rantai itu, Zahro? Nah, SCM itu mencakup integrasi 3 aliran utama. Yang pertama ada material, yang kedua ada informasi, dan yang ketiga ada keuangan. Aliran material itu perpindahan fisik barangnya. Aliran informasi itu pertukaran data 2 arah, dan pastinya aliran keuangan itu soal transaksi pembayarannya. Tujuan utamanya jelas banget. Perusahaan pakai SCM untuk mengurangi biaya operasional di seluruh rantai pasok dan mempercepat distribusi produk ke pasar. Jadi kalau distribusinya lancar, perusahaan bisa mengurangi keterlambatan pengiriman. Oke, dan pastinya meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan ya. Terus siapa aja sih pihak yang terlibat di dalamnya, Bayu? Ada komponen inti dalam supply chain, mulai dari supplier penelitian bahan baku, manufaktur yang produksi barang, warehouse untuk tempat penyimpanan, distributor, retailer, sampai akhirnya ke customer atau pengguna akhir. Tapi ingat, di era digitalisasi bisnis sekarang, semua komponen tadi nggak akan berjalan dengan lancar tanpa sistem informasi manajemen. Jadi, bayangin, data SCM itu sangat masif dan kompleks. Jadi, kita butuh sistem informasi untuk mengolah data tersebut. Teknologi pendukung SCM modern di era sekarang udah canggih banget. Ada database, enterprise resource planning, cloud computing, sampai Internet of Things untuk dapat data secara real time. Di era industri 4.0 ini kita bahkan pakai artificial intelligence atau AI untuk prediksi cerdas dan blockchain untuk keamanan transaksi. Nah, betul, apalagi sekarang semuanya menuju digital supply chain di mana kita butuh visibilitas penuh lewat real time information dan smart logistik. Manajemen persediaan juga jauh lebih mudah dengan WMS atau Warehouse Management System untuk mengoptimalkan operasi gudang. Tapi jangan salah ya, SCM itu bukan cuma buat pabrik manufaktur loh. Perusahaan jasa seperti rumah sakit, hotel, transportasi online, dan perbankan juga menerapkan SCM. Bedanya, di sektor jasa, fokus utamanya adalah kecepatan layanan dan ketersediaan sumber daya untuk pelayanan. Menarik banget ya teman-teman. Tapi yang namanya rantai panjang pasti ada risikonya kan, Damar? Pasti, manajemen risiko dalam SCM itu penting. Mulai dari keterlambatan supplier yang bisa membawa jadwal produksi, kerusakan barang saat pengiriman, sampai risiko teknologi informasi seperti kebocoran data atau serangan cyber. Apalagi tantangan seperti ketidakpastian permintaan pasar yang fluktuatif bikin SCM ini jadi makin challenging. Nah, biar makin kebayang, ada nggak sih contoh perusahaan yang SCM-nya itu udah next level? Banyak. Coba lihat seperti perusahaan Toyota, Amazon, dan Shopee. Mereka berhasil mengimplementasikan SCM digital secara luar biasa. Mereka menggunakan strategi integrasi data, otomatis gudang, dan sistem pelacakan canggih. Nah, benar, Amazon misalnya, mereka pakai robot di gudangnya untuk bantu operasional. Dan pemantauan real time mereka terbukti meningkatkan efisiensi bisnis dan kepuasan pelanggan secara drastis. Wah,
luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, SCM merupakan integrasi rantai pasok yang efektif dan efisien. Tanpa dukungan sistem informasi dan teknologi yang canggih, mustahil perusahaan bisa bertahan dan punya daya saing yang tinggi di era globalisasi. So, semoga obrolan kita